Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan untuk kita semua. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Ayat yang ke-31 jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 menceritakan orang yang senantiasa rindu untuk membaca firman Tuhan. Bahkan dalam perjalanan pun dia membaca firman Tuhan. Orang tersebut adalah sida-sida atau pejabat atau menteri keuangan atau kepala keuangan istana dari Ethiopia yang sedang berjalan dari ibadah di Yerusalem, hendak pulang ke negerinya. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari sida-sida dari Ethiopia ini, yaitu yang pertama, hatinya rindu mencari Tuhan di ayat yang ke-27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, jarak di sini kalau kita lihat dari Ethiopia ke Yerusalem sebetulnya jauh. Namun ia rela menempuhnya demi mencari penjelasan tentang apa yang ia baca. Ia sendiri tidak disebutkan sudah berapa kali melakukan perjalanan ke Yerusalem. Apakah ini perjalanan yang pertama atau sudah berkali-kali? Di sini kita bisa belajar. Ketika hatinya rindu mencari Tuhan, jarak tidak menjadi hambatan, jarak tidak menjadi halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk sida-sida dari Ethiopia ini datang mencari penjelasan tentang apa yang ia baca. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari dari sida-sida dari Ethiopia ini adalah tekun membaca firman Tuhan. Di ayat yang ke-28 di situ dikatakan, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara, hal ini menarik karena meskipun seorang pejabat besar, ia menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kegiatan aktivitas kita, luangkan waktu kita, berikan waktu khusus kita untuk membaca firman Tuhan. Kita belajar dari sida-sida dari Ethiopia ini. Seorang pejabat besar, ia menyediakan waktunya untuk membaca firman Tuhan. Yang pertama, hatinya rindu mencari Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari dari sida-sida dari Ethiopia ini adalah tekun membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.